Oke. Ibu dari Protestan. Saya mau tanya dulu, Bu. Anda percaya dengan Paulus gitu? Dia adalah rasul ya yang diutus Tuhan. Saya Ini jadi percaya. makanan padehe pula ini. Nah, ini saya mau tanya dulu, Iya. Pak Ah, Ustadz dengar suara saya tidak? ada dengar. Ya, saya mau nanya dulu, salam kenal buat Pak siapa itu? Pak siapa Hei, itu? Dehe Waruwu. Silau namanya. Pak Dehe perkenalkan nama Waruwu saya ya Kak Pak? Bang Ustaz. Iya, saya Pak Dehe Bu, Pak Dehe Waruhu, pengikut Yesus. Iya, saya kenal dengan teman yang pendeta Samuel Waruwu yang di Semarang. Oh, Samuel Waruhu, ya, pengikut Yesus juga beliau. Iya pendeta, kalau pendeta yang mau maksa mau ikut siapa? Ya, nggak tahu. Ini temanya Paulus menantang ajaran Yesus. Gimana Pak Deh? Pak Dehe? Ya, gimana ajarannya? Maksudnya begitu, Ibu? Temanya Oh iya, Paulus temanya ya menantang. betul itu Bu. Jadi saudara kita Paulus ini sering bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Salah satunya di mana Pak? Salah Saya penasaran satunya ini. di Galatia pasal 5 ayat 2. Sebentar ya Pak. Pak Ustadz, saya ini ke Pak Dehe dulu. Saya penasaran dengan Pak Dehe Nggak ini. apa-apa. Kok dia Nggak tidak apa-apa, percaya silakan. Saya Paulus? nyimak dulu. Saya yang Muslim, nyimak dulu. Nanti kalau mau diskusi sama Muslim boleh, Bu. Iya, saya mau nanya ini. Saya penasaran dengan Pak Dehe ini ya. Ya, Hmm. Di silakan mana Pak? silakan bertanya. Pak Dehe di mana Pak Dehe? Saya di rumah Bu sekarang. Tadi dibuka Alkitab. Jawabannya kan pada. Gimana? Ya, pasti jawabannya kayak gitu. Iya, ya sudah pasti Pak Dehe ya di rumah, masa di kolong jembatan. Iya, yang Ibu tanya yang maksud yang mana Bu? Ya, tadi kenapa ini loh yang Kalau Oh, ibu, kalau ibu udah tahu ngapain nanya Alkitab, pula, ya. Bu? Di Galatia 5 pasal 2. Galatia 05 nomor 2. Ya Galatia ibunya 5. sudah tahu pada Galatia 5 ayat 2, bukan Galatia 5 pasal dulu, aduh. Galatia ayat 5, itu sejak ayat 2. Galatia itu ayat itu sampai dari mana sih kosakata ayat dapat? Pada aja nomor juga tuh pasal dan nomor. Saya Karena nyebut kita kan juga karena kita sudah menyebut pasal dan terbiasa nomor. menyebutnya pasal dan ayat. Pasal 5 ayat 2. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan dulu sama Pak Dehe coba. Untuk Ya. soal kita menyebut Pak Ustadz jangan apa ya seolah-olah kami salah menyebut itu. Ayat 2 Iya, ya Pak. Pak De, setahu saya ayat itu bahasa Arab. saya ke Pak De Nanti dulu aja kita ya. bahas. Saya ke Pak De Ya, dulu ya Pak silakan Bu, Ustadz. silakan Bu. Silakan. Ya tadi kan Galatia 5 ayat 2. Itu Iya, yang betul. menjadi alasan Bapak Paulus menentang ya. Banyak lagi Bu, saya nggak begitu yakin dengan perkataan beliau. Saya percaya itu perkataan Yesus langsung. Berarti firman Tuhan Bapak tidak percaya. Yang mana itu Bu? Yang mana? Alkitab ini kan firman Tuhan Pak. Iya, yang mana dulu saya tanya ke Ibu, yang mana seluruhnya Kejadian sampai atau... Wahyu adalah Alkitab, firman Tuhan. Iya, tapi itu firman Paulus sebagian Ibu. Contohnya, Saya ya, curiga kita kasih contoh. Saya curiga Ya. Bapak bukan Nasrani, bukan Kristen. Sebentar dulu, saya bicara dulu contoh. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini sunat secara lahiriah atau secara rohani? Sunah secara lahiriah, potong memotong, sama seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 10. Tadi malam pemerintah rohani. Nah, hari ini sunat rohani yang keluar. Tadi malam yang keluar pemerintah rohani, kan gitu aja.
Kalau kita mengartikan sunat di dalam Alkitab itu secara rohani, Pak. Ya, sebentar dulu Bu, saya jelaskan dulu. Nanti Ibu bantah silakan. Kejadian 17 ayat 10, Allah berfirman. Allah ini Allah siapa dulu nih? YHWH. Ya, Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta seluruh keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Itu kata Allah. Harus dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya, begitu. 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, itu adalah salah satu contoh ayat yang saya sampaikan kepada Ibu. Galatia 5 ayat 2 bertentangan dengan Kejadian 17 ayat 10 ayat 14. Bapak disunat nggak? Saya sudah pasti disunat ketika Pak, umur kurang lebih 8 memang tahun. banyak juga orang Kristen yang sunat. Katanya alasannya untuk kesehatan. Bahkan pun saya pernah Kalau hadir di saya acara bukan untuk sunatan. kesehatan, tetapi karena Allah menyuruh. Bukan kesehatan saya, karena Allah menyuruh. Makanya orang-orang Nias 1000% sudah disunat. Tanpa terkecuali, dia baik Muslim, Kristen, di Nias itu sudah disunat semua. Semua itu, Pak. Semua Pak, tanpa terkecuali kalau orang Nias. Bahkan B1 dan B2 di Nias sering disunat. Kok B1, B2 disunat gimana, Pak? Ya, kalau di Nias itu disunat juga arti bahasanya. Mereka disunat supaya tidak mempunyai keturunan. Babi juga disunat? Iya, disunat. Diambil itunya Pak. Maksudnya Bapak B2 itu baru dengar saya babi disunat. Iya. babi. Disunat Pak, disunat Pak Ustaz. Waduh. Saya juga baru dengar disunat. Kalau kita di Manado ya bikin rica-rica, Pak. Enggak Bu, disunat. Jadi Sunat itu telurnya yang 2 itu dikeluarin. Supaya tidak punya anak dia. Walah. Supaya tidak nafsu lagi dia. Bapakku dulu suka sunat peliharaan kami. Jadi sampai dengan itu Bu dasar dari perkataan Allah dan perkataan Yesus. Perkataan Yesus ada di Matius pasal 17 bahwa dia datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Tetapi Paulus datang untuk membatalkan hukum Taurat. Galatia 6 ayat, Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, hati yang baru. Betul percaya sekali. Dan melakukan firman Tuhan. Betul sekali. Bukan disunat secara lahiriah, tetapi secara rohani. Hati itu harus disunat. Artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, betul. Tidak melakukan dosa-dosa lagi. Maaf, saya mau bertanya sama Ibu. Di dalam kekristenan Ibu, apakah Ibu percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, atau Ibu percaya kepada Paulus? Ya, saya jelas saya percaya Allah Bapa, tapi
Tuhan Yesus yang sudah mengutus Rasul Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga Yesus Haleluya. pernah Mantap, berjumpa. mantap, mantap. Mantap. Berarti Bu, Alkitabnya Bapak sudah digeser aja tuh kitab-kitab dari Rasul Paulus. mantap, Karena Bapak mantap. Bu. sudah Kenapa saya tanya tadi Ibu percaya kepada Allah? Karena lebih percaya saya kepada Allah daripada Paulus. Lalu pertanyaan saya kepada Ibu, kapan Allah berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum sunat? Nah, silakan jawab. Ada nggak Kapan, ayatnya itu? kapan Allah berfirman kepada Paulus bahwa Paulus itu berfirman supaya hukum Taurat itu batal, atau ayat firman Tuhan yang saya bacakan di 17 ayat 17 tadi, Kejadian 17 ayat 10 itu supaya batal. Kan Ibu tadi lebih cenderung membela Paulus. Lalu saya tanya, kapan Allah berfirman kepada Paulus? Pak, saya tidak membela. Saya tidak bilang kalau saya membela Paulus. Saya melihat dan membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Oh, berarti Ibu lebih percaya kepada Paulus daripada kepada Allah itu sendiri, begitu? Loh, saya percaya Yesus Kristus, saya percaya Bapa di sorga. Karena dari dialah firman itu datang. Enggak, yang Kejadian 17 ayat 10, apakah Ibu percaya dengan perkataan Allah yang kekal itu kepada Abraham? Atau Ibu lebih percaya kepada Paulus? Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah, firman Tuhan Yesus yang saya percaya dan saya Firman lakukan. Tuhan Yesus. Dan disunat di dalam perjanjian baru tidak secara lahiriah, Pak. Secara Itu kan hanya tafsiran Paulus, Bu, bukan perkataan Yesus. Loh, ini Alkitab ini firman Iya. Tuhan, Pak. Iya, itu Bapak perkataan yang Paulus, Bu. pelintir. Sekarang Paulus Bapak yang ngomong, Bu, pelintir bukan Alkitab, Yesus. Ayat. Ibu, yang ngomong itu Paulus, bukan Yesus. Iya, tapi kan Berat firman ini. yang dari hikmat dari Tuhan datang kepada Paulus. Oh, nggak ada, Bu. Nggak ada saksi, Bu. Itu perkataan Paulus, tafsiran beliau, bahwa lebih sunat tidak disunat, tidak masalah. Yang kita dengar itu adalah perkataan Allah. Allah berfirman di Kejadian 17 ayat 10 di sana, Bu. Lebih tinggi Allah daripada Paulus. Atau Ibu lebih meninggikan Paulus daripada Allah? Saya tetap meninggikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Saya mau tahu bagaimana, Pak, kalau tidak dari Rasul Paulus yang mengungkapkan firman Tuhan ini di dalam Galatia, di dalam 1 Korintus. Lalu kata Ibu batal itu perkataan Allah di Kejadian, begitu? Bapak sendiri yang mau ngomong kalau batal. Enggak, saya bertanya, bukan ngomong saya. Saya tanya ke Ibu, dengan perkataan Paulus di Galatia 5 ayat 2 yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini kan perkataan Paulus, Bu, bukan perkataan Allah. Sekarang saya tanya kepada Bapak, apa Alkitab ini firman masih Bapak percaya? Ya, saya percaya perkataan Yesus dan perkataan Allah langsung kepada Ini Musa. Bapak hanya percaya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan kata-kata firman Ya, kalau Tuhan. perkataan orang saya nggak percaya, Bu. Saya percaya itu kepada Allah. Ya, memang Bapak enggak percaya, ya sudah. Sampai ayam tumbuh gigi pun kalau saya ngomong ke Bapak, ya Bapak enggak Oh, akan percaya. nggak ada ayam tumbuh gigi, Bu. Nggak ada. Saya ini pintar. Saya diberikan kepintaran oleh Tuhan Yesus. Oh iya? Kenapa Bapak tidak bikin kitab aja dari Bapak kalau Tuhan Lah, Yesus ngapain yang saya kasih? bikin kitab? Saya kan bukan utusan. Loh, karena katanya Bapak, ya, Tuhan Yesus yang kasih ke Bapak. Cobalah Bapak bikin kitab sendiri dari Bapak. Iya, Ibu. Ini luar biasanya oten, Bu. Bahasa kita, Saya bahasa menduga itu, Ibrani bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, diperbolehkan. Makanya kita pintar. Pintar apa? Pintar membaca. Jangan sampai perkataan Yesus kita hilangkan. Jangan sampai perkataan Allah, perjanjian kekal, perintah
kita batalkan gara-gara hanya seorang yang bernama Paul, lalu kita sudah batal hukum Taurat, batal sunat. Contoh ibu baca di Efesus lagi, di Efesus 2 ayat 15. Itu si Paul membatalkan lagi hukum Taurat di sana. Emang Paul ini lebih tinggi daripada Allah atau bagaimana ibu? Enggak, ini saya cuma mau nanya Bapak. Bapak berarti sudah tidak percaya akan perkataan Paulus di dalam firman Allah dalam Alkitab. Udah. Nggak percaya, Kalau kan? dia membatalkan hukum Taurat, saya tidak yakin karena Yesus 1 detik pun tidak pernah bertemu dengan Paulus. Pak, Ibu harus paham itu. Yang ketemu Yesus, yang mengaku Yesus di jalan di Damsyik, dekat kota Damsyik adalah hanya cahaya. Dan belum Tuhan Yesus mengkonfirmasi kepada saya bahwa dia atau bukan itu. Pak, Karena saya juga pernah bermimpi ketemu Yesus. Tetapi ketika aku pukul Yesus itu pakai sapu, dia hilang di depan saya. Bapak Saya ini bersaksi. Saya bersaksi. udah aneh-aneh itu Bapak kalau bilang Bapak pukul dengan sapu tuh mimpi Yesus bertemu Yesus. Iya, saya berdiri lalu saya pukul. Saya tahu bahwa Yesus bukan Yesus itu. Hanya menyerupai. Berarti itu iblis, Pak. Saya tidak bisa mengatakan iblis juga karena wujud dia ketika aku ambil sapu, Karena gini, maka hilanglah dia. kalau penampakan dari Tuhan entah melalui cahaya itu akan berdampak gitu loh. Bukan berdampak ketakutan tetapi satu kedamaian, satu perubahan, pertobatan seperti yang Enggak, kalau saya dialami oleh pukul dia. Paulus. Saya ambil sapu tapi hilang. Oh ya? Alasannya Bapak mau pukul dengan sapu kalau itu Tuhan Yesus, gimana? Ya saya mau coba, kalau dia Yesus kan pasti aku lihat, tapi hilang dia. Sudah aneh-aneh ini Bapak punya Kok aneh? penjelasan. Sampai benda Yesus datang hampir mau pukul dengan sapu lah. Lah Bapak itu sudah tidak buktinya percaya. bukan Yesus. Buktinya Bapak sudah bukan tidak Yesus, tidak ada percaya wujudnya. dengan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus pun Bapak sudah tidak. Berarti Bapak tidak usah pakai Alkitab. Tidak usah Loh, Pak. Pakai aja apa kita hak baca. ibu melarang saya pakai Alkitab? Nah, kalau Bapak pegang Alkitab membaca berarti Bapak sudah tidak percaya itu ucapan Loh, daripada Rasul kata Paulus. siapa saya tidak percaya? Sekarang Bapak balik Jangan lagi. Anda menghukum saya tidak percaya. Jangan paksakan saya harus percaya kepada Allah musi Paulus. Enggak boleh. Iya. Saya Berarti percaya itu kepada Allah Bapa. Saya percaya itu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah dia? Dia adalah YHWH. Dia adalah Yahweh. Ngapain saya percaya sekelas Paulus? Paulus kan hanya menyampaikan firman Tuhan. Hanya itu pengkhotbah. artinya firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu Bapak sudah tidak percaya. Ya Karena terserah dia dari dia lah. Paulus itu sama dengan pendeta. Dia menyampaikan firman dari Yesus. Iya, karena pada saat itu Rasul Paulus diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, Tidak kematian, pernah ada kebangkitan Yesus. ceritanya Yesus mengutus Paulus. Di mana dalilnya? Nah, di kisah para rasul kan Yesus menampakkan diri kepada dia melalui Enggak terang ada, cahaya itu hanya dari. cahaya, Bu. Hanya cahaya. Oh, berarti ini Bapak ini tidak sama dengan kami. Kalau saya masih berpegang kepada Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Saya Bahkan percaya kepada ayat Yesus dari yang Rasul mengatakan, Paulus itu yang jangan kami ikuti. percaya ada orang yang mengatakan aku di sana, aku di sini. Jangan dipercaya. Itu pengajaran Saya percaya Pak. sama Yesus. Kata firman Tuhan, Yesus sendiri berkata bahwa jangan percaya, itu penyesatan Pak. Ada yang bilang Iya, Mesias ada di Yesus sana, saya tanya Mesias Ibu. ada di sana. Saya tanya Ibu, Yesus datang berapa kali di dunia? Kedatangan Yesus pertama kali, nanti dia akan datang pada kedua kali untuk menghakimi semua manusia. Apakah Yesus sudah datang 2 kali? Pertama kali Yesus datang. Baru Ini pertama, kan lalu siapa yang datang kepada Paul? Paulus. Nah, itu pertanyaannya. Tuhan datang melalui wujud cahaya, bukan Iya, pribadi berarti sudah 2 Yesus. kali kalau begitu. Loh, Kenapa oh, enggak Bapak, kiamat? Sudah 2 kali datang. Bapak sudah mepelintir. Itu Yesus datang kok menjumpai mepelintir? Paulus. Dengar Pak, Yesus datang menjumpai Paulus melalui
cahaya saja, bukan wujud Yesus, tubuh Yesus. Iya, berarti kalau Yesus. betul itu Yesus yang datang kepada Rabi Paulus, berarti Yesus sudah datang 2 kali, Bu, bukan sekali. Maksudnya kesimpulan saya, Bapak sudah tidak menggunakan ayat firman dari Rasul Paulus ya. Makanya Bapak, oh ya Aduh, berarti haleluya, haleluya. berarti kita tidak sefrekuensi dalam pengajaran firman. Makanya Bapak menolak Paulus, sunat rohani. Bukan saya tadi gimana? menolak Paulus, Bu. Bukan saya menolak Paulus. Saya katakan tadi, Allah mengatakan menyuruh kita menyunatkan diri. Kita disunat. Lalu Paulus berlawanan dengan perintah Allah di Kejadian 17 ayat 10. Saya tidak mengatakan bahwa itu mah urusan ibu. Cuman saya katakan saya tidak pakai ayat itu. Makanya saya bilang kita tidak sefrekuensi meskipun Bapak mengaku bahwa Bapak itu orang Kristen, tetapi Bapak sepenuhnya Ya tidak iyalah, karena ibu percaya kepada manusia, saya percaya itu kepada Allah. Cuma Saya Allah percaya saja. kepada Allah, Ibu. Iya, Saya mau artinya tanya ke Ibu dulu kalau begitu. Oke lah, kita tinggalkan itu. Kita lanjutkan tipis-tipis mengenai Yesus. Menurut maaf, iman Pak. Ibu, Kita jangan lari dari tema. Tadi saya penasaran dengan tema Paulus menentang Yesus tadi. iya. Ini mengenai itu. Menurut Ibu, apakah Allah itu pernah dibunuh oleh manusia atau tidak? Pribadi Yesus yang manusia, dia dibunuh. Tapi Enggak, saya tanya, apakah Allah itu pernah dibunuh atau pernah mati? Allah itu. Yesus pernah mati. Bapak, Bu, yang ditanyakan Allah, bukan Allah Yesus. Bapa. Maksudnya Allah Bapa. Oh, pernah mati Allah Bapa? Nah, saya tanya Allah, maksudnya Bapak yang mati itu Allah Bapa. Iya, saya tanya apakah Allah itu pernah mati, pernah meninggal, pernah dibunuh atau bagaimana? Yesus sebagai Allah itu juga ya mati, dibunuh, tapi bangkit, naik ke surga, bukan naik ke langit. Kata siapa Yesus Allah? Di mana dalilnya di dalam Alkitab? Dia sebagai Allah. Di dalam Iya, dalilnya di mana, Bu? Di Bentar, dalam Pak. Alkitab bahwa Di Yesus dalam itu Allah. masa penciptaan Bapa, Allah Bapa, mereka turun secara Bapa, Anak, dan Roh. Dikatakan mari kita turun. Kita, artinya jama. Di situ sudah ada pribadi Yesus yang bersama-sama dengan Bapa. Iya, di mana ada pribadi Yesus itu? Contoh kasih ayatnya di mana? Aku mau belajar. Sekarang saya mau bilang, berarti Bapak bukan pengikut Yesus. Karena Bapak Pengikut Yesus saya pingin bertambah ilmuku. Melintir terus ayat-ayat. Saya ingin bertambah ilmu saya, Ibu. Saya ingin Kitab Paulus aja Bapak sudah tidak terima, menolak. Ya ngapain? Jadi kayak di mana saya menolak Kayak kitab Paulus? seperti firman Tuhan bilang, jangan buang mutiara lah ke babi. Percuma. Nah, itulah ciri khas Oten. Selalu membekokkan, selalu melawan, jangan buang mutiara kepada babi. Emang ajaran Yesus itu, saya tanya. Bapak bukan pengikut Kristus. Itu lagi karena kau takut dengan jenggot saya. Karena bertentangan dengan kami sebagai pengikut Kristus yang percaya akan firman Tuhan. Firman Allah saya tanya sama Ibu, kapan Yesus menciptakan langit dan bumi? Di mana di dalam Alkitab? Kejadian, Pak. Kitab Kejadian. Iya, di mana dalilnya, Ibu? Saya mau belajar. Ya, di Kejadian 1. Coba Ibu baca, biar ku ambil Alkitab ya. Coba Ibu siapkan baca, biar ku ambil. Biar ku ambil Alkitab yang pakai buku. Kalau di HP ada ini. Ya. Tapi saya pingin yang di buku di mana, dia takutnya salah ini HP. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ambil ya nanti. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi sudah di sini. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, di mana dia bilang dia turun bersama-sama itu. Maka turunlah mereka. Wah, saya mau baca lagi ya, terlalu panjang. Jadi bentar dulu. Menurut saya Pak Ustadz, itu Bapak itu bukan Kristen, makanya dia tidak mau, dia menolak akan ajaran Paulus. Itu saja. Buat apa kalau kita mau
Kalau beliau dibilang bukan Kristen, beliau marah. Tapi tadi Pak Ustadz, Lebih paham saya kata Pak Dehe Kristen daripada Bu Ola. Pak Ustadz kan kasih naik dia, katanya dia Kristen. Nyatanya dia menentang ajaran Paulus dalam firman Tuhan kami. Ya, itu gimana? Aduh, ya Berarti inilah kami, ya sebagai bahan kita berpikir ya, masalah berarti ketuhanan aja, masalah ajaran aja, kalian bisa bisa beradu gitu loh. Beda-beda. iya, karena enggak, saya curiga ini Pak Dehe ini bukan Kristen, makanya dia menolak ajaran Paulus di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Itu aja. Jadi kalau mau jelaskan ke Pak Dehe ini, ya percuma aja karena dia tetap bertahan bahwa hanya Allah yang memang hanya Allah, tetapi Paulus juga yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita firman Allah, itu yang saya dengar, yang saya tahu. Iya, Ibu, silakan. Saya sudah ada Alkitabnya. Di mana ayatnya Yesus menciptakan langit dan bumi? Silakan, boleh. Kejadian berapa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu. Karena Oh, Yesus ayat juga kita. adalah Allah. Iya, saya coba ya Bu ya. Maaf ya Bu ya, kalau salah nanti diperbaiki. Pada Enggak, mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Yesus melayang-layang di atas permukaan air. Begitu? ya memang begitu firman Tuhan, Pak. Masa saya mau merubah? Oke. Lalu saya baca Yohanes berapa ini? 20 ayat berapa ini? Saya lupa ini 17. Waduh, bukan Kristen Bapak lah, masa ayat-ayat aja bingung. Iya, saya bukan pendeta, makanya nggak hafal. Bukan. Saya baca Saya ya Bu nggak ya, bilang kata Bapak Yesus pendeta. Yohanes 20:17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Yesus." Saya tukar ya, karena Yesus kata Ibu tuh. Kepada Yesus, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka Percuma kalau sekarang, berdebat aku dengan pergi Bapak itu. kepada Yesus dan kepada Yesus dan kepada Betul Yesus. juga itu, Bu. Betul kata Pak Dehe itu, kalau diganti Yesus itu, kalau Yesus ada Allah maka diganti itu Diganti jadi Bu, Yesus. jadi bingung kita Bu, sebagai Good umat job. Kristen bingung kita kalau begitu. Mantap Pak, mantap. Lah Saya kan kata mengaminkan. Ibu, Saya Yesus mengaminkan. adalah Bapa. Saya tukar bacanya. Amin Pak. Karena di dalam Yohanes pasal 1, Yesus sang firman. Itu Jangan sudah. macam-macam, kusalibkan kamu di sini nanti. Jangan kau sesatkan umat. Loh, saya tidak menyesatkan. Semua Iya juga ini ya, tidak masa tahu. Yesus pergi kepada Yesus? Loh, yang bilang Yesus pergi kepada Yesus apa? Kepada Bapa di sorga. Lalu Dia kata kembali. Ibu tadi, Bapa itu Yesus, Allah itu Yesus. Masa Yesus pergi kepada Yesus? Pak, di sini dikatakan Allah, bukan Yesus, tapi dia juga Iya, adalah tadi kata Ibu Yohanes Kejadian 1 ayat 1 di sana dikatakan Yesus. Lalu kata Allah di sana kita ganti Yesus di sini, kan sama. Iya betul juga. Allah. Kan Ibu yang Ya, ngajarin bukan saya. soalnya ibunya ngotot ya tadi gitu ya Pak Iya, Dehe itu ya, Yesus ngotot tadi adalah Allah. Yesus di sana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul, Dia tapi juga. kata Ibu tadi Yesus di sana. Tuh, Bapak kan tanya, Yesus itu di mana waktu menciptakan? Nah ini, ayat 1 Mana dalam ada pasal nama 1. Yesus di sana? Yesus itu juga sebagai Allah, Pak. Iya, oh Yesus itu sebagai, oke kita ganti. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Aku pergi kepada Yesusku dan Yesusmu. Kepada Yesusku dan Yesusmu. Gimana itu? Aduh, sakit berdebat kepala dengan saya. Bapak, Ibu jangan bohongin kita. Kita ini masih bocah. enggak, Mau karena belajar. Bapak tidak percaya akan firman Tuhan, jadi percuma untuk menjelaskan Lah. buang mutiara ke babi. Itu aja, Pak. Kau itu yang babi. Kok bawa-bawa babi Waduh. di sini? Buang mutiara ke babi artinya Aduh, sesuatu nggak yang usah kau tuh berharga. sesat ya.
Sesat Sesuatu yang kau sama kayak Mikana. sesuatu yang Nama Yesus berharga. kau ganti-ganti dengan Allah. Bapak tidak menghargai pribadi Yesus Apa yang tidak saya dan hargai? Roh Kau Kudus. yang mempelintir Alkitab. Yang Tidak, dikatakan Pak. di sana kepada Allah. Lalu kau bilang kepada Yesus. Semua yang menonton ini ada 11.000 orang. Saya percaya di sini juga ada orang Kristen. Iya, ada tidak orang akan- Kristen, tetapi Mereka ibu yang tahu. sesat. Ibu yang sesat. Di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kau bilang Yesus. Mana nyambung kau? Allah itu juga pribadi Yesus sendiri. Di mana di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Allah? Coba. Kami orang Kristen menyebutnya Kami. Allah Bapa. Kami siapa kami? Allah itu kan bukan nama, Pak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapak tidak percaya karena Bapak bukan orang Kristen. Itu aja. Tadi saya tanya ibu berapa Allah? Apakah kita Tuhan tidak- itu? Kita tidak sefrekuensi, Pak. Jadi Enggak, ayat ibu Alkitab- hanya kemakan asumsi bu doktrin. Ibu Firman nggak paham. Tuhan dari Rasul Paulus aja Bapak tidak percaya. Buat apa kita mau berdebat dengan Lalu Bapak? saya bertanya lagi sama ibu. Oke, saya ikutin narasi ibu. Saya ikutin. Yesus Allah, udah selesai. Ya, amin. Lalu amin, ketika ketika Allah Yesus, kan kata ibu Yesus. Ketika Allah di dalam kandungan Maria, siapa Allah di bumi? amin. Allah di bumi. Ya iya, kata ibu Yesus Allah. Iya, Pak. Yesus itu menjelma jadi manusia. Dia lahir dari Iya, kandungan. ketika Allah menjelma jadi manusia, siapakah Allah di muka bumi atau di surga? Allah Bapa. Berarti dua Allah, banyak Allah. 3. Oh, tiga Allah. 3. Aduh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam satu kesatuan, Pak. Tuh, Ada Bapak, tiga Allah. Aduh. ketika saya menjawab begitu, kalau kita Bapak jangan berdoa, lompat kalau terjun kita bebas. berdoa, kita berdoa ke Allah siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dah. Lalu siapa yang menjawab duluan di tiga Allah itu? Berarti 3 in 1 ya? 3 dalam 1. Iya, 3 in 1. Lalu kalau kita berdoa kepada Allah, Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Siapa yang jawab duluan? Sama saja. Pasti ada jawaban karena mereka satu. Lalu ciri-cirinya supaya kita paham bahwa Allah Anak yang jawab. Apa bedanya? Di mana terletak perbedaannya? Perbedaan gimana, Pak? Jawaban doa. Kan kata ibu Allah itu ada 3. Pertanyaan saya, bagaimana kita tahu bahwa Allah yang pertama atau kedua atau ketiga yang menjawab doa kita atau pergumulan kita? Ya terserah yang mana yang Bapak mau jawab, Bapak Yesus mau jawab atau Roh Kudus, ya itu sama aja. Enggak, maksud saya, pertanyaan saya, bagaimana kita tahu bahwa yang pergumulan kita itu dijawab oleh Allah 1 atau 2 atau 3? Yang adakah ciri-ciri? Tuhan Yesus Kristus yang jawab, itu aja. Oh, Yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak enggak percaya Tuhan Yesus Kristus kan? oh percaya, aku pengikut Yesus. Buktinya Bapak kayak sudah kewalahan, enggak tahu mana sebetulnya yang Bapak mau percaya siapa. Saya percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, saya mau tanya Bapak, percaya Yesus tidak? Saya adalah utusan Yesus. Saya adalah pengikut Yesus. Menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengerti firman Tuhan. Karena kata Yesus, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Seluruh bangsa. Itu saya termasuk. Waduh, berarti Bapak. Iya, saya tidak pernah meminta perpuluhan dalam menyampaikan Injil. Saya tidak pernah meminta uang. Lain dengan pendeta. Pendeta jemaat sudah jadi, sudah orang banyak, lalu baru ditempatkan pendeta. Kalau saya penginjil. Maaf Pak, jangan bawa pendeta. Ya kan ibu tadi tanya apa-apa sebagai apa? Penginjil.
Tapi penginjil tuh, tapi Bapak itu pengertian di dalam Alkitab, Bapak bingung sendiri. Paulus saja Bapak Bukan tidak bingung, percaya. saya ini apa yang ditulis di Pak dalam Pak Dehe, Alkitab. Ya Pak. sorry Pak Dehe. Pak Dehe kena pelanggaran itu. Oke, siap. Iya. Turunkan saya, Guru. Turunkan dalam Eh, nama Tuhan Yesus. Pakai akun yang lain, akun satunya. Oke. Kena PL kayaknya Oke. juga. Iya. Oh ya sudah. Iya, Cuman kena saya pelanggaran itu. enggak, saya cuman ini sama Pak Ade tadi aja karena dia tidak percaya akan Paulus. Berarti dia tidak percaya akan firman yang disampaikan oleh Paulus. Ini Pak D, bukan Pak Yusuf loh. Ya, Paulusnya dapat firman dari mana, Bu? Ya dari Tuhan. Kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Heran saya. Bukan Nabi Musa firman kepada Paulus. Iya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa berfirman kepada Paulus sejak kapan? Sejak dia bertemu dengan Yesus melalui terang itu, melalui cahaya. Itu penampakan Yesus kepada Paulus. Karena Paulus dengan tujuan yaitu untuk membunuh orang. Itu bukan Tuhannya Nabi Musa yang bentuk cahaya, Bu. Nggak ada. Tuhan Nabi Musa, Tuhan Abraham nggak ada bentuknya cahaya. Oh iya, itu Tuhan Abrahamnya Bapak di Al-Quran, tapi bukan kami di dalam Alkitab. Ya kan artinya gini, kalau Anda mempercayai isi kitab Paulus itu, maka harus dari firman Tuhan, kan kayak gitu. Nah, sejak kapan Tuhan berfirman kepada Paulus? Ini Alkitab kami firman Tuhan, Pak. Nah, Jadi iya, kami makanya saya membawa tanya sama Ibu, kapan Tuhan berfirman kepada Paulus? ketika Paulus bertemu Yesus secara tidak langsung melalui cahaya, itu aja. Bu, itu Paulus tidak menerima firman. Itu pengakuan dia bertemu Yesus. Coba kalau kita lihat tuh, ya di dalam Yohanes 17 nomor 8. Saya Nah, bukakan kalau dulu. ini bicara soal Paulus aja, kita jangan lari ke Iya, bentar. Yohanes. Makanya Kisah para tentang rasul. bicara kita bicara Paulus memang. Kisah Nih, para rasul. coba Anda buka dulu nih Yohanes 17. Bentar ya. Enggak, kita ke Nomor Paulus 8. aja dulu, Pak. Bentar, ada kaitannya, Bu. Nih. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Paham kan? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Firman Tuhan itu habis di Yesus. Lalu sejak kapan Paulus menerima firman Tuhan? Pak, firman Itu yang saya firman tanya. firman itu sudah menjadi manusia, dialah Yesus. Yesus yang akan diberitakan oleh Paulus. Itu. Bo, jadi Yohanes 17 nomor 8 ini Yesus terima firman dalam bentuk daging gitu maksud Anda. Nah, Gini maksudnya, gini ya. Di sini Ibu ya, Yesus kalau itu adalah firman yang jadi manusia, berarti firman terima firman, gitu. dia adalah sang firman itu, Pak. Sang firman yang terima firman. Maksudnya sebab segala firman itu disampaikan kepada siapa itu? Sampaikan kepadaku, kata Yesus. Yohanes. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kusampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Tuh. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah Yesus menerima. firman, betul? Iya, Yesus sudah diterima. Iya, berarti Yesus di sini sebagai firman yang terima firman. Iya, Firman yang ini karena dia pribadi. bukan bentuk manusia, Karena dia itu, atau berbentuk manusia juga firman yang ini. karena Yesus kan sudah menjelma jadi manusia, dia sang firman Bu, itu. iya, yang saya tanya sama Ibu, firman yang jadi manusia Yesus, firman yang ini jadi manusia juga atau tidak? Atau hanya kata-kata? Sebab segala firman kan perkataan juga kan? Nah, perkataan bukan yang jadi manusia ya. Bukan perkataan Yesus. Ayo udah,
berarti habis. Dari Yesus aja firman Tuhan itu gak ada ke lain orang. Makanya patut dipertanyakan, kapan Tuhannya Yesus memberikan firman kepada Paulus? Ketika dia berjumpa dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi pada saat itu dia berada di bumi, dia adalah manusia. Tapi ketika dia mati dan bangkit, predikatnya Tuhan. Jadi firman itu yang akan disampaikan kepada manusia. Yesus sudah mati dan bangkit, itu intinya. Firman Tuhan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit, naik ke sorga. Dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini apa ini, Bu? Melakukan perbuatan dosa, itu aja. Di kitab Anda nih, Matius 12. Apa nih? Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Ya, dia juga bisa menyebut dia hamba Tuhan. Karena dia manusia waktu Katanya Tuhan. saat itu, Pak, dia manusia. Bah. Aduh, minta naik aja lagi kalau ada Pak Dehe ya. Jadi di situ firman terima firman. Ya. Firman yang terima firman udah habis menyampaikan kepada murid-muridnya. Nah, yang jadi pertanyaan kapan Paulus tadi terima firman dari Tuhan? Di Kisah Para Rasul. 9. Nggak ada Tuhan itu bentuknya cahaya, nggak ada. Karena Tuhan kan sudah di sorga. Masa Tuhan bentuk cahaya? Karena Tuhan sudah di sorga. Dia memberikan Loh. dia menampakkan diri melalui cahaya saja. Toh Paulus bisa bertobat. Paulus katanya mengaku ketemu Yesus. Saya mau tanya, Bu. Sebenarnya di kitab Anda tuh ya berapa kali Yesus itu turun? 1. Bukan 2. Nanti dia datang kedua kali nanti. Kita tidak tahu. Oh, datang kedua kali. Hmm. Yang pertama udah datang. Udah, yang waktu dia mati dan bangkit apa? Kedatangan pertama. Berarti kedua juga udah datang yang sama Paulus. Kedatangan kedua Kan yang sama Paulus datang. itu penampakan dari cahaya, Pak, bukan wujud Yesus. Iya, penampakan di situ, penampakan yang datang kepada Paulus kan? Baca Anda. Cahaya, Pak. Berarti udah 2 kali dia turun. 1 kali. Lalu yang ketemu dengan Paulus siapa? Cahaya dari Tuhan. Cahaya dari Tuhan. Iya, dari mana? Masa dari mana? Masa dari Gunung Kawi? Ya dari Tuhan datang cahaya kepada Saulus, sehingga ketika dia menerima cahaya, saat itu dia tidak mampu melihat cahaya itu karena dia kan manusia biasa, matanya buta, tidak melihat. Bu, gini, kalaunya dia ditemui cahaya oleh Tuhan, itu siapa Tuhannya? Yesus Kristus. Berapa kali udah Yesus naik dan turun? Yesus datang pertama 1 kali. Pertama di abad pertama, yang kedua dengan Paulus, udah 2 kali. Ya, itu cahaya dari sorga datang kepada Paulus, bukan pribadi Yesus langsung, tidak, melalui cahaya terang, karena Yesus juga adalah terang dunia. Jadi memberi cahaya. Ini turun naik turun, berarti nanti turun lagi Yesus 3 kali jadinya gitu. Nah. Bohong kau, Bu. Nah, Gak jelas. Bapak Iya, katanya 2 kali doang turunnya, turun Bapak naiknya yang 2 tidak kali nangkap. doang. Saya tidak bilang Yesus sudah datang kedua kali, tidak ada itu. Kami orang percaya sedang menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Lalu yang datang dengan Paulus siapa? Bukan Yesus. Cahaya Tuhan. Dari tadi saya bilang cahaya. Bukan Yesus, bukan Yesus. Cahaya dari Tuhan Yesus itu aja. Karena dia kan terang dunia. Oh, berarti udah 2 kali dong, Bu. Iya, kalau bilang cahaya kok Bapak ini. Misalnya orang di depan jalan sana gelap, saya kasih lampu. Iya, Apakah saya tahu turun? bentuknya cahaya, tapi kan dia datang kan, betul? Dia memberikan
apa ya, dia datang kepada Paulus bukan datang secara pribadi. Ya udah, kalau datang berarti 2 kali udah. Oh, Yesus belum datang kedua kali nanti. Bahasa Anda sendiri, Bang. Bang, Ibu, ya, bahasa Anda sendiri Yesus datang. Artinya apa? Udah kedatangan kedua kalinya itu dalam bentuk cahaya. Yesus menjumpai Rasul Paulus dengan cahaya dari langit, Pak. Aduh, Bapak ini gimana? Heran saya. Aku juga heran. Masa yang datang kepada Paulus nggak dianggap. Lalu betul kata Pak Dehe, buat apa percaya tulisan Paulus? Itu urusannya dia, haknya dia. Saya tidak bisa merampas haknya Pak D itu, tidak mungkin. Karena memang dia tidak mau dan dia menolak akan ajaran Paulus. Kalau saya pribadi juga tetap menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Jadi contohnya yang bertentangan dengan Yesus yang dijelaskan pada Dehe tadi juga percaya. Bertentangan dengan ajaran Yesus tadi. Jadi, Pak, ajaran kami tidak sefrekuensi. Jadi percuma kalau memang Pak D itu orang Kristen, masa dia mau menolak ajaran Paulus dari firman Tuhan, tidak mungkin. Jadi udah berarti tidak sefrekuensi kami. Kami tidak satu kepercayaan. Ya masalahnya Paulus itu kagak jelas Bu orangnya. Jelas di mana, Pak? Kagak jelas orangnya. Iya, benar. Memang Bapak bilang tidak jelas itu karena Bapak tidak percaya kan? Oh ya udah kalau kata Anda Paulus itu jelas, siapa nama orang tuanya? Ya nggak harus dicatat di situ tuh Pak. Kan berarti nggak jelas kan? Aduh, nggak jelas berarti. Nggak apa-apa kalau Bapak bilang nggak jelas. Aduh, gampang saya membuktikan nggak jelas itu Paulus gitu. Apa jawab Anda coba? Dia rasul yang diutus Tuhan, itu aja. Saya nggak tanya dia rasul atau tidak. Siapa nama ayah Paulus? Oh, nggak ada di Alkitab. Berarti nggak jelas. Beres. Jangan cuma karena berarti orang ini nggak jelas gitu. Sedangkan yang lainnya jelas. Jangan cuma karena nama orang tuanya Paulus nggak dicatat, Bapak bilang nggak jelas. Ya iya nggak jelas asal usulnya dari mana, anak siapa. Oh iya, itu udah Bapak cari aja di Google siapa anaknya orang tuanya. Ngapain saya percaya dengan orang nggak jelas gitu? Hanya ODGJ yang percaya dengan orang yang kagak jelas tuh. Ya. Jadi Bapak menganggap kami ODGJ yang percaya Paulus, yang percaya Alkitab akan tidak jelas. Bapak menganggap kami seperti itu. Iya, orang dalam gangguan jiwa karena yang dipercayai apa? Yang dipercayai dari orang yang tidak juga jelas asal sumbernya gitu. Sumber dari orang tersebut dari mana? Backgroundnya seperti apa? Pak, saya percaya Yesus Kristus yang mengutus Paulus dalam firman, menyampaikan firman. Bukan Paulus punya orang tua yang gak jelas. Itu sampai sekarang pun saya tidak pernah berpikir siapa ya papanya Paulus, siapa ya maminya Paulus. Gak pernah. Oh, ya udah berarti gak jelas emang. Iya. Memang Bapak berarti bu gini, Paulus dengan saya lebih jelas saya. Ya, saya Muhammad Yusuf, nama orang tua saya Muhammad Hatta, nama kakek saya Mubarok. Ayo, Bapak lebih jelas saya daripada Paulus. Karena Bapak yang perkenalkan sendiri. Coba kalau Bapak tidak ada bilang begini, bapaknya Pak Ustadz ini siapa tadi? Karena Bapak yang ngomong sendiri, ini Paulus tidak pernah bilang memperkenalkan ayah dan ibunya, tidak. Ngapain mau dia Iya. Karena gini Pak, karena Paulus hanya menyampaikan berita Tuhan. Apa pengalaman? Masalahnya orang Yahudi itu nasab mereka tersambung. Pengalaman yang dialami oleh Paulus, dia memang ceritakan bahwa dia berjumpa dengan Tuhan melalui cahaya. Saya enggak udah kita bahas tadi itu yang saya tekankan kepada Anda tentang apa yang diajarkan oleh Paulus tadi. Dia menyampaikan berita Yesus. Bukan.
dia itu bertentangan ajarannya dengan Yesus Bertentangan dari orang yang tidak jelas. bertentangan di mana, Pak? Loh, contoh tuh. Ya, coba Anda buka Matius 5 nomor 17 sampai 18. Loh, ini kan bukan Paulus di sini. Kita bahas kan tiap Buka hari. dulu. Itu kata Yesus. Saya mau bahas itu. Waktu Yesus ada di Paulus belum bersama-sama dengan Yesus, ngapain mau dibahas di situ? Apa isi yang dikatakan Yesus di situ? Matius berapa, Pak? Matius 5 nomor 17 sampai 18. Matius 5. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan itu. Ya, terus sampai 18-nya selesai. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke, di situ Yesus tidak membatalkan tapi menggenapi. Ya. Betul? Coba Anda sekarang ke ajaran Paulus. 2 Efesus 2 nomor 5. 15. 5 atau 15. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, iya. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Kata Yesus tadi apa? Dia datang menggenapi. Selama langit dan bumi ada, Taurat itu tidak bisa ditiadakan, tidak bisa dibatalkan. Dia sudah genapi, itu firman Tuhan itu sudah digenapi oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Enggak ada di situ dikatakan kalau sudah digenapi, enggak ada. Penggenapan firman itu sudah dilakukan oleh Yesus ketika dia mati dan bangkit di kayu salib. Mati dan bangkit. Aduh. Jadi seperti itu, Bu. Di Matius 5 itu selama langit dan bumi ada, ya, bukan selama digenapi atau setelah digenapi dalam Matius itu. Ya, tapi selama langit dan bumi ada, satu iota pun tidak dapat ditiadakan, kata Yesus. Memang firman itu jangan ditiadakan, satu iota pun, satu titik pun, satu huruf pun tidak boleh. Oh ya udah. Ya udah. Kembali ke Paulus tadi. Kenapa dia membatalkan? Nah, ada Yesus dia maksudnya sebab dengan matinya dari Yesus. Iya, matinya Yesus ini tuduhan dari Paulus. Sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Pertanyaannya, kapan Yesus ngomong? Ya, pertanyaannya kapan Yesus ngomong? Aku telah membatalkan Taurat. Hah? Yesus tidak berkata begitu. Enggak berkata seperti itu. Selama langit dan bumi ada, Taurat itu tidak boleh ditiadakan. Tiba-tiba Paulus mengatakan apa? Segala hukum Taurat dan ketentuannya sudah batal. Dibatalkan. Sebab dengan matinya gitu loh, Yesus Kristus sebagai manusia pada saat itu. Ada nggak konfirmasi Yesus dengan sebab kematian aku kayak gitu? Hukum Taurat telah batal. Bapak cuma baca satu ayat aja, bacalah seterusnya, baca terus, cuma ambil satu. Alasan klasik itu, Bu. Kalau saya menyampaikan satu ayat, saya paham satu perikopnya sudah pasti saya baca. Saya hanya ambil poin di kitab Anda ini, padahal saya udah baca, tahu saya ceritanya. Tapi saya mengajukan ke Anda itu yang saya permasalahkan. Bukan masalah alur cerita, bukan. Semua kan melalui alur cerita dan bermuara di satu titik di mana iya tahu semua melalui alur cerita. Saya tahu. Tidak mungkin cerita dalam cerita itu cerita itu ada yang saya pertanyakan kan? Gitu.
Makanya saya bilang, saya tulis judul tadi apa? Paulus ajarannya menentang Yesus. Ya itu kan tulis Yesus bilang selama langit dan bumi ada, satu iota dari Taurat tidak boleh dimusnahkan, tidak boleh ditiadakan. Di satu sisi Paulus berkata juga, bila sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sejak ini kapan? Pertanyaannya itu sejak kapan? Ya, kesimpulan dari pasal ini, Pak, adalah Bu. kasih karunia Tuhan. Kalau orang mau mengikuti, Oke, boleh itu. Tapi pertanyaannya kayak gini, sejak kapan Yesus berkata, aku telah membatalkan Taurat dengan mati di kayu salib? ya Yesus sudah menggenapinya. Hmm? Yesus menggenapi. Kan ada tadi bilang bahwa Yesus menggenapi bukan meniadakan. Iya betul, menggenapi bukan meniadakan. Hukumnya nggak bisa dibatalkan. Jadi hukum mata ganti mata harus ada, maksudnya Bapak. Kan di Taurat begitu. Kata Yesus memang seperti itu, selama langit dan bumi ini ada. Dia Tetap sudah ada hukum Taurat itu. itu terjadi ketika Yesus menyerahkan hidupnya untuk menggenapi hukum Taurat itu. Coba kalau hukum Taurat masih berlaku, ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, itulah yang dibilang Yesus, selama langit dan bumi ini masih ada, satu iota pun tidak dapat ditiadakan. Ditiadakan maksudnya apa? Tidak dapat dibatalkan. Itu digenapi. Kalau Yesus tidak menggenapi semuanya, itu akan terjadi kita ada di hukum Taurat. Jadi ketika kita berzina, harus dihukum mati. Sekarang ada nggak sih? Iya. Bu, Yesus menggenapinya, bukan membatalkannya. Itu tidak terjadi dan kita jangan berbuat dosa lagi. Kita percaya gitu. Nah, kalau saya ngomong Kan gini aja Bu, jawab simple. Jawabnya simple. Sejak kapan Paulus terima firman dari Tuhan, dan sejak kapan gitu? Ya, sejak kapan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu membatalkan hukum Taurat? Di mana ada pengakuan Yesusnya? Yesus Berani-beraninya Yesus menuduh Paulus menuduh Yesus membatalkan Taurat. itu tidak ada tuduhan dari Paulus. Kalau dia menuduh Yesus, ngapain dia memberitakan nama Yesus? Lah, itu coba Anda baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Ia di situ siapa? Yesus. Jadi Yesus itu menciptakan kasih karunia pada saat dimana dia sudah menggenapi hukum Taurat itu, dia memberikan kasih saya karunia. nggak bicara masalah itu. Kita bicara masalah hukum Taurat tadi. Manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Nih, biar Anda paham nih ya. Ia itu kan Yesus. Baca judulnya, Pak. Nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, saya ganti nih ianya. Sebab dengan matinya sebagai manusia Yesus, manusia Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Ia ini Yesus. Dengan sebab matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Kapan Yesus ngomong? Bisa-bisanya Paulus nulis kayak gini. Pak, baca dari ayat 1. Judulnya aja semuanya adalah kasih karunia. Jadi tahu Bu, semuanya adalah kasih karunia. Tahu, dipersatukan dalam Kristus. Akan kayak 1, gitu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya. Itu dulu waktu Yesus belum nebus kita, kesalahan kita. Gak ada hubungannya Bu, dengan kita yang kita bahas. Gak ada hubungannya. Kenapa saya bilang nggak ada hubungannya? Karena pertanyaan saya sejak kapan Paulus mendengar suara Yesus? Yesus berkata, aku telah membatalkan Taurat. Ketika Saulus sebelum dia Paulus ya, sebelum Saulus itu berjumpa dengan Yesus, kan dia pelaku kejahatan.
Dan Tuhan tidak mengizinkan dia untuk terus ada di dalam kejahatan. Makanya ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri melalui cahaya. Disitulah Tuhan berfirman kepada dia. Coba baca di dalam Kisah Para Rasul. Nggak ada jawaban kan Bu? Ya udah kalau gitu Bu, saya izin gantikan Ibu dulu ya. Oh Dengan iya, kawannya nggak antri apa-apa, boleh Pak, ya. karena sulit kalau kami juga mau menyampaikan kepada Bapak, tidak mungkinlah Bapak mau mengiyakan karena tetap Bapak bantah juga Alkitab kami. Nggak apa-apa. Ambil Yang sebagai penting, pelajaran dan bahan berpikir. ya, ya Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak Ustadz, makasih banyak ya. Tuhan Sama-sama. memberkati. Selamat Baik. malam, shalom. Selamat malam. Turunkan Pak.